Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Siang hari ini ada sesuatu hal yang penting saya sampaikan untuk kalian. Maka jangan skip dulu supaya kalian tuh paham. Kita di sini lagi bermain catur, bermain game. Jangan sampai salah langkah. Ya, saya sampaikan jangan sampai salah langkah. Terutama untuk pemula, pasti sekarang kondisinya bingung, panik, habis suku bunga dipangkas kok nggak naik-naik. Tenang, ada momennya. Ya, sekarang yang terjadi, ya di Cina berapa triliun dolar itu minggu ini digelontorkan stimulus. Banyak kebijakan-kebijakan fiskal yang mendorong market itu akan bull. Ini manipulasi bandar. Mereka persiapan untuk bull, kawan. Ya, dan ini yang lebih penting, jangan salah langkah, kena manipulasi, tipuan-tipuan market sama bandar. Saya ingatkan PP itu udah pemenang. Jutaan meme coin tidak ada yang mampu melewati badai ini. Satu-satunya hanya PP. Sekarang ada koin beberapa yang terbang yang saya sampaikan di dalam grup Mas Bro, tentunya hanya untuk swing saja, tidak untuk jangka panjang saat ini. Nanti kalau jangka panjang masuk di saat turun, kalau koin itu bertahan panjang, bermasa panjang. Contoh, Fanpun kemarin presale toh di grup Mas Bro, jangan masuk, nanti tunggu terjun dulu. Kemudian apa? Terjun toh di 3940 rupiah, saya suruh masuk sampai 140. Masih banyak yang ngeyel di 140. TP itu udah habis gas, sudah saya bisa baca. Sekarang hancur kan? Itu pampaman, koin pampaman sesaat. Dan sudah ketahuan di market cap sekian, sekitar 40 triliun rata-rata itu jatuh. Mereka sudah ada skenario, ada skijolnya. Dulu bom di 40 triliun, UWIP di 40 triliun, Fanpun di 40 triliun, BRIS dulu juga kayak gitu, 40 triliun habis. Baby Doge sama. Ini saya jelaskan untuk kalian. Itu paus-paus itu hanya main scalping. Setelah pump tinggi sudah merasa cukup cuan, retail sudah gerakannya sudah nggak ada pada masuk-masuk, udah nggak ada pada FOMO lagi, uang sudah habis gas retail, dia gunting. Ini lagi untuk swing lagi. Kemarin yang di 7.000 8.000 di grup saya kasih tahu, namanya koin Aster berbasic Jack yang katanya didukung GZ Biden. Tapi ingat, paus itu akan mencari momen-momen yang pas untuk mereka ngepam. Itu harus ada news, ada dukungan. Mana ini yang lagi hip, mana ini yang lagi lagi rame. Dia masuk di situ untuk meramekan, mencari orang-orang yang FOMO. Yang kemarin masuk di harga 7-8 ribu, sekarang sampai 15-16 ribu, bisa digunting. Apakah akan pump terus selamanya? Tidak. Ada masanya terjun. Mereka itu cerdas. Koin-koin yang dipump dari dulu di jaringan Solana, apalagi ini di jaringan ekosistem BSC Scan si Aster ini, hanya orang FOMO sesaat saja. Untuk menjadi besar koin itu ke depan ke sana memerlukan waktu tahunan, seperti BNB dulu. Nggak sembarangan, nggak ngasal. Jadi tetap fokus menurut saya ada di PP. Ya, terus kemarin lagi mereka para investor-investor yang abal-abal yang main pam-paman itu, mereka juga cerdik. Ini koin untuk masa sesaat, ambil cuan di sini. Dia pasti punya posisi-posisi koin yang bagus untuk diinvestkan. Ini koin jangka panjang nggak? BTC, ETH, BNB, Solana. Meme koinnya mana? Satu-satunya PP. Ini PP holdernya, kapitalisasinya, ya RBA-nya, finance di dunia nyata. Mereka akan berpikir, saya akan masuk PP untuk jangka panjang yang tidak berisiko tinggi. Untuk koin-koin yang baru,
Jangan berharap kalian akan ngaceng terus nggak ada turun. Contoh ini koin kemarin yang sempat saya infokan juga, MYX itu saya serukan masih masuk harga 200.000 kemarin sampai sempat ke harga 300.000 toh. Ini MYX ini kan finance. Sekarang turun 19%. Apakah nggak modal kita kalau yang sangkut? Ini udah banyak membawa orang sangkut. Koin MYX ini finance. Kita harus ingat ya, ada koin finance tuh banyak. Ondo dulu seperti apa. Ya, banyak koin-koin yang lain. Belum tentu bermasa panjang. Apalagi koin Upster ini yang koin baru lagi dipam sama si Well si paus-pausan yang gemblung itu, kalian sangkut di atas bahaya. Karena apa? Kalian harus perhatikan itu. Sudah banyak contohnya, nggak akan pam ngaceng terus, enggak ya. Apalagi yang namanya Aster, kalian paham? Aster itu apa itu? Berbasis Jack kan? Jack katanya didukung Binance katanya. Binance itu sudah punya namanya pancake swap. Jacknya Binance itu pakai swap. Nggak mungkin dia paling karena di ekosistemnya aja dia mendukung sepenuhnya sama Upster, ya nggak mungkin. Pasti dia akan dukung pancake swap yang punya sendiri. Kemudian koin Jack itu banyak yang melempem jadi kerupuk, banyak. CRU itu punya Jack, banyak punya Jack itu. Kayak kemarin, pokoknya banyak Jack itu. Yang jalan coba lihat yang jalan Jacknya. Yang jalan mana? Hanya Uniswap. Itu Jacknya Ethereum. Kemarin berbasic Jack lagi. Jupiter itu Jacknya siapa itu? Jacknya Solana yang namanya kodek Jack-Jackan itu banyak. Jangan kalian berharap wah ini akan jadi nomor 1 di dunia ondol anjlok. Kalau saya masih di plasma, tapi nanti nunggu turun. Saya udah yang terlanjur masuk ya biarin terlanjur masuk. Saya nggak tahu juga karena baru saya dalami, nggak tahunya tahun ini di bulan ini tanggal 25 ini September ini mainnet si plasma itu stable coin, blockchain resmi stable coin. Nah kalau si Aster itu kan masih nebeng di BSC Scan yang blockchain murni. Layer 1 yang lagi bikin itu plasma dan didukung nggak kaleng-kaleng. Didukung nggak kaleng-kaleng lagi Tether bro. Tether weh. Tether itu siapa? Bukan Tether ya. Tether itu adalah paus terbesar di kripto tuh ya Tether. Isinya dedengkot well di AS yang baik dan yang enggak ya. Untuk ngumpetin dana yang mau lepas dari pajak di situ. Pernah nggak diaudit? Pernah nggak diopok-opok dalamnya? Tether nggak ada yang nggak bisa, tertutup, nggak ada yang berani. Uang itu backingannya orang-orang AS, duitnya orang dia juga di situ. Siapa lagi? Ya udah tahulah semua. Mungkin ada si Katram, Lokrok, Kelon. Ya, jadi kita jangan salah sampai kita kena FOMO. Kalau yang di grup saya boleh masuk itu, boleh masuk nanti di PAM tuh. Ada momen difomokan itu. Lagi dihipkan. Nanti ada paus yang terpancing masuk cari pam-paman. Dan itu kalian udah cuan minggat. Saya pastikan. Seperti di pan itu kemarin pan pun si koin gemblung lagi. Koin si pompa itu. Jet pam aja pompa itu kan pompa bahasa Indonesia. Pam pun koin pompa. 40, 140, 140. Kalian gunting. Ada nanti mas bro saya tunggu 500 rupiah ondolean sekarang nangis harganya ya turun ya. Sekarang yang turun bukan hanya PP saja. Kita jangan sampai kalah strategi. Kita saatnya mencari koin-koin yang berfundamental yang akan bermasa panjang. Paling tidak akhir tahun ini akan cuan gila-gilaan ya. Cari yang benar. Cardano saat turun masuk, BNB, Polygon yang murah-murah, Cardano, Solana, ETH yang bagus-bagus. Nggak ada kesempatan cari presale lagi ya. Kalau untuk presale bolehlah, kalau mau masuk jangan banyak-banyak. Pas jatuh yang punya real project ya memang ada Fanbun, ada Aster, ada SPK, ada plasma. Masuk jangan lebih dari $100.
Jangan berharap waktu dekat masuk bisa dibanting, itu untuk long invest tahun mendatang. Jangan mikirin bantingan dan masuknya sedikit saja. Ketika ada bantingan sudah nggak usah pikirin, tapi untuk long invest ke depan. Ini PP jangan kalian kena manipulasi ya. Ini koin satu-satunya terbaik yang mampu melewati badai, nggak ada yang lain kawan. Hanya ada di PP. Jangan sampai PP ini kalian benar-benar sia-siakan ya. Ada kesempatan ini, banyak yang memprediksi ada yang 350% dari sekarang. Kalau 350% sih kecil, kalau sampai Rp1 aja bisa 4 kali lipat, 5 kali lipat dari sekarang untuk Rp1 ya kan. Ini ada yang gila lagi, ada yang gila lagi memprediksi sampai 93 kali dari sekarang. Ya kita yain saja, yang penting Rp1 kita hajar gitu ya. Ini sangat menarik ini ya, nanti saya kasih info ini. Oke, PP tampaknya merupakan pola ABCD. Ini pola ABCD mirip dengan pola Webb Elliott ya. PP tampaknya merupakan pola ABCD yang besar. Hal ini tidak mungkin terjadi pada gelombang 2 dan terlihat tidak proporsional. Jika menjadi gelombang minor 4, ini adalah hubungan gelombang alternatif di mana kita tidak pernah mengakhiri koreksi 4 dan baru saja hampir menyelesaikan gelombang Y. Pola WXY targetnya 90 kali lipat PP. Ini infonya. Tapi kalian jangan disikat mentah-mentah ya. Yang namanya info tetap riset sendiri. Mas Bro tidak tanggung jawab atas kerugian kalian. Semua ditanggung masing-masing, ditanggung penumpang, karena dalam dunia kripto itu berisiko tinggi. Cuma ini ada yang mengejutkan menurut saya. Jadi PP tampaknya merupakan pola ABCDE, mirip kayak Webb Elliott itu, yang sudah memang katam hafal pemuja ABCD ini meyakini ini adalah gelombang yang besar. Hal ini tidak mungkin terjadi pada gelombang 2 dan terlihat tidak proporsional. Jika menjadi gelombang minor 4, ini adalah hitungan gelombang alternatif di mana kita tidak pernah mengakhiri koreksi 4 dan baru saja hampir menyelesaikan gelombang Y dari pola WXY, targetnya 94 kali PP. Wah gila. Tapi ya nggak usah gitu juga, kalau udah cuan Rp1 sikat. Tapi ini bermasa panjang kok ini. Satu-satunya nggak ada yang lain PP. Ya, yang holdernya nambah terus ketika demand di bawah turun dikit, itu order buy itu menumpuk, cepat akan dipam lagi. Bukan koin karbitan, desentralis murni penuh tanpa filter ya di PP. Untuk koin Aster juga decknya masih megang segunung koin, bahaya juga. Itu untuk scalpingan saja, yang betul-betul pasokannya sudah habis semua. Displasi punya hanya ada di PP. Jangan sampai salah langkah dalam bermain catur. Sudah ada contohnya, Fanfun ambrol, XZX kemarin ambrol, ya kan. Banyak yang koin-koin ambrol, Ondo ambrol, banyak yang ambrol, hanya pam-paman sesaat. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Saya ingatkan sekali lagi, dalam bermain kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing. Apapun investasinya punya risiko, apalagi kripto berisiko tinggi. Oke, Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya nggak sempurna. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Tidak sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.